Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BM Channel 014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang APAR dan apa fungsinya dan apa saja kegunaannya. Nah, apa itu APAR? APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan atau biasa disebut dengan Fire Extinguisher. Adalah merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Kemudian, dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, APAR merupakan peralatan wajib yang harus ada di setiap perusahaan atau instansi dalam mencegah terjadinya kebakaran. Berat APAR sendiri bervariasi, mulai dari 0,5 kg sampai paling besar itu 9 kg, dan itu pun tergantung dari kegunaannya. Setelah itu ada 10 komponen atau 10 bagian yang ada pada APAR. Apa saja 10 komponen itu? Yang pertama adalah tabung. Tabung adalah bagian luar dari APAR. Tabung APAR sendiri terbuat dari bahan baja paduan yang banyak diterapkan di dalam kimia, metalurgi, dan mekanik. Alasan penggunaan bahan ini adalah agar tahan terhadap bahan kimia, serta tahan terhadap tekanan yang terukur. Tabungnya sendiri dibuat tanpa adanya las atau seam-seal. Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko kebocoran dibandingkan dengan sambungan las. Yang kedua adalah valve. Valve berfungsi sebagai katup untuk mengatur dan mengontrol aliran keluarnya media atau isi di dalam tabung. Jadi tugas dari si valve ini adalah membuka dan menutup katup sehingga isi yang berada pada tabung tidak bisa keluar tanpa kita membuka katup atau valve tersebut. Yang ketiga adalah handle atau tuas APAR. Komponen ini berfungsi sebagai pegangan dan juga membantu si valve untuk mengeluarkan isi dari tabung atau membuka dan menutup katup valve tersebut. Yang keempat adalah hose atau sipon tube. Komponen ini berfungsi untuk menyalurkan isi dari media di dalam APAR. Biasanya, hose memiliki beberapa tipe tergantung dari berat berapa kilo tabung yang akan dipakai. Selain itu, penting dilakukan pengecekan hose ini agar tidak tersumbat atau berlubang. Kemudian ada nozzle. Komponen nozzle ini biasanya terhubung dengan hose. Nozzle ini juga memiliki fungsi untuk mengarahkan di mana sumber api tersebut. Yang keenam adalah pressure gauge atau indikator. Komponen ini berfungsi untuk mengetahui berapa besar tekanan N2 dalam tabung APAR. Tujuannya juga sebagai indikator untuk memantau tekanan APAR tetap stabil. Ketujuh adalah nozzle holder. Komponen ini digunakan hanya untuk dudukan selang pada tabung yang biasanya terdapat di bagian bawah samping tabung dan tidak bisa dipindah-pindah atau sudah melekat. Kedelapan ada safety pin. Safety pin ini atau biasa disebut dengan pin atau segel pengaman sebagai pengamanan pada tabung APAR. Pin pengamanan ini biasanya terletak pada bagian atas handle APAR. Jika pin pengaman ini tidak bisa dibuka ketika terjadi kebakaran, maka APAR tidak akan berfungsi.
Kemudian kesembilan, bracket atau hanger, komponen yang berguna sebagai gantungan untuk apar. Yang kesepuluh, ada media apar. Isi dari alat pemadam apar ini rata-rata di Indonesia ada 4 jenis. Isi alat pemadam yaitu ada CO2, kemudian powder, ada foam, dan gas halon. Ada beberapa jenis tipe kebakaran, yaitu ada 4. Kebakaran tipe A adalah kebakaran yang meninggalkan arang, contoh dengan bahan kertas, kayu, ban bekas, dan plastik. Kemudian tipe kebakaran B, yaitu kebakaran dari akibat zat cair yang mudah terbakar. Contohnya, 1 bensin, kemudian spiritus, kemudian cat, ada thinner, solar, kemudian grease, oli, dan lain sejenisnya. Kemudian ada kebakaran tipe C. Kebakaran tipe C ini adalah kebakaran dari akibat konsleting arus listrik. Contohnya kebakaran panel listrik, gardu listrik terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian kebakaran tipe D adalah kebakaran yang diakibatkan oleh logam yang terbakar dan bahan-bahan yang mudah terbakar, yaitu bahan bakar padat. Seperti tadi yang sudah disebutkan, saya ulangi lagi, yaitu jenis kertas, kayu, ranting kering, plastik, bekas kemasan B3, ban bekas, kapas, bahan bakar yang jika terbakar hasilnya pembakaran akan menimbulkan arang. Kemudian ada bahan bakar cair, seperti tadi yang sudah saya juga jelaskan, yaitu seperti bensin, solar, minyak tanah, aspal cair, lilin, oli, thinner, cat, minyak goreng, dan lain sejenisnya. Kemudian yaitu ada bahan bakar gas, yaitu LPG, LNG, oksigen murni, H2, terus kemudian argon, yang bahan bakar jenisnya gas. Itu bahan-bahan yang mudah terbakar. Jika terjadi kebakaran, pastikan alat pemadam api ringan atau apar dalam kondisi siap digunakan. Bagaimana cara pengecekannya? Ada beberapa langkah untuk pengecekan apar jika mau digunakan, yaitu 1. Pengecekan atau pemeriksaan label, kemudian periksa manometer atau pressure gauge. Kemudian yaitu untuk apar dengan cartridge, pengecekan tekanan bisa dilakukan dengan memastikan segel pada cartridge. Jika segel cartridge masih utuh dan tidak ada cacat, maka dipastikan tekanan masih terjaga. Kemudian periksalah safety pin atau segel. Kemudian berikutnya periksalah valve atau katup dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian pengecekan selang atau hose. Dan kemudian komponen pada ujung selang atau nozzle, dipastikan nozzle tidak tersumbat dari benda apapun. Kemudian yaitu pemeriksaan pada kartu checklist dan pemeriksaan pada masa berlaku. Setelah itu lakukan kegiatan untuk menuju ke titik api. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.